Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah. Di hari ini kita bisa bersua kembali dalam program Lentera Kolbu Kompas TV Jabar ya. Alhamdulillah, tema yang akan kita bahas berkaitan dengan manusia istimewa, manusia mulia dalam pandangan Rasul ya. Sahabat Kompas TV Jabar, satu hari Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki dari luar ya. Sahabat itu suka jika ada orang-orang luar yang datang kepada Nabi dan bertanya berkaitan dengan perkara-perkara kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ada sahabat Nabi ya mengatakan dan meriwayatkan ini, Khalid bin Walid, yakni tentang 23 pertanyaan sahabat yang hadir kepada Rasulullah ya. Maaf, ada 23 yang ditanyakan, di antaranya berkaitan tentang manusia-manusia terbaik ya, manusia istimewa, manusia paling atau manusia atau terunggul, manusia terkaya atau manusia terpintar. Mungkin dalam pandangan kita yang kaya itu yang pasti banyak uangnya, emasnya berkarat-karat ya, rumahnya bertingkat-tingkat, kendaraannya mengkilat barangkali. Namun sesungguhnya Rasulullah memiliki jawaban-jawaban yang kadang tidak sesuai dengan pandangan kita manusia secara umum. Suatu hari sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, uhibu an akuna a'laman nas." Ya, pertanyaan pertama, "Wahai Nabi, aku ingin kau sampaikan tentang siapakah orang yang paling pintar," begitu, kata orang Badui ini. Kemudian Rasul menjawab, "Ittaqillah takun a'laman nas." Bertakwalah kepada Allah, kamu pasti akan menjadi orang yang pintar, begitu. Mungkin kita menyangka orang pintar itu orang yang bisa menjawab semuanya. Ternyata jawabannya adalah ketakwaan. Betapa tidak kita dapati ya orang-orang yang pintar semata mengetahui, meyakini bahwa segala hasil usahanya itu karena usahanya sendiri, ya, bahwa kelebihan juga karena kepintaran sendiri, berujung sesungguhnya tidak mendapatkan kebahagiaan, ya. Dan Allah memberikan ketentuannya ya, ketika kita melaksanakan ikhtiar 10, maka ya maksudnya dapat 10 juga gitu. Usahanya 100 ya dapat 100. Tapi kata Rasul, kalau kita pintar, kalau kita cerdas, ketika kita mengusahakan takwa kepada Allah, maka jawabannya tidak hanya laha makasabat wa alaihi maktasabat, apa yang kau usahakan yang kau dapatkan, memang begitu. Tapi akan Allah lebihkan begitu. Dengan syarat kita bertakwa. Bentuk takwa itu bisa bersyukur diantaranya, bisa bertawakal kepada Allah. Barang siapa bersyukur, maka akan Allah tambahkan gitu. Ayat Al-Quran mengatakan demikian. Dan orang bertakwa itu pasti meyakini ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan makhrajan ya, solusi, jalan keluar dari setiap hidupnya. Wa may yarzuqu min haitsu la yahtasib. Nanti orang-orang takwa juga akan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan kemudahan dari setiap sudut begitu.
Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mencukupinya. Jadi dahsyat ya ketika kita disebut orang pintar itu ketika kita mengusahakan ketakwaan dalam hidup ya. Bersyukur, bertawakal, maka akan Allah berikan lebih dari apa yang kita lakukan. Bahkan hasilnya di luar prediksi kita. Itu pertanyaan pertama berkaitan siapa yang paling pintar. Pertanyaan kedua berkaitan tentang manusia unggul menurut Rasul. Uhibu an akuna agnan nas. Ya Rasul, aku ingin kau sampaikan, informasikan siapakah orang yang paling kaya itu. Mungkin jawaban kita ya pasti yang banyak uangnya, banyak hartanya. Namun Rasul menjawab, kun qani'an takun agnan nas. Jadilah engkau sebagai hamba-hamba yang berqanaah, yang cukup dengan apa yang telah Allah sampaikan kepadamu, yang telah Allah berikan kepadamu, takun agnan nas, kalian akan menjadi orang-orang yang kaya, ya, yang cukup. Satu hadis juga mengatakan ketika Rasulullah menasihati Abu Hurairah tentang siapakah orang yang paling kaya, maka jawaban Rasul selain qanaah adalah ridho bima qasamallahu alaikum. Ridholah terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu. Jadi orang kaya itu orang yang sudah merasa cukup, orang yang merasa ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau kita hari ini mohon maaf ya, memang statusnya pejabat, orang hebat, konglomerat, tapi mohon maaf kita masih korupsi, kolusi. Sesungguhnya kita orang yang miskin, ya, yang tidak pernah cukup terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka agnanas, orang yang kaya itu dalam pandangan Rasul adalah orang yang Allah berikan qanaah. Hadis lain mengatakan ya al-qanaatu kanzun la yatqa, bahwa qanaah itu adalah kekayaan yang tidak pernah terputus, yang tidak pernah habis. Dia adalah perhiasan yang terus merasa jiwa yang cukup begitu. Demikian ya, itu pertanyaan kedua dari seseorang laki-laki yang datang kepada Rasul. Kemudian dia bertanya yang ketiga, wa ya Rasul, uhibbu an akuna khairan nas. Wahai Rasul, menurutmu siapakah orang yang khair ya? Khair itu artinya bermanfaat, yang paling baik itu. Maka kata Rasul, orang yang paling baik, yang paling bermanfaat itu khairun nas ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas. Seorang yang bermanfaat itu adalah orang yang ya dia akhlaknya terbaik, dan yang kedua dia bermanfaat bagi sesamanya. Saya meyakini bahwa memang yang paling dirindukan oleh kita yang bermanfaat ya. Apa artinya seorang itu cantik ya, ya glamor dan seluruh kekayaan duniawi yang nempel dalam gemerlapnya, tapi dia nggak pernah memberikan manfaat begitu ya. Keberadaannya malah menyusahkan orang, sesungguhnya tidak manfaat, tidak bermakna. Ada orang pintar juga sama ya, pintarnya sendirian. Dia juga ya tidak bermanfaat, tidak memberikan kebaikan, ya juga sama. Kaya juga, atau kita punya saudara seorang pejabat yang di luar sana, tapi mohon maaf ya nggak pernah ada kontribusinya bagi keluarga, bagi kita sendiri, akhirnya tidak bermanfaat. Kita malah merindukan tetangga yang biasa saja, atau sahabat atau saudara kita yang secara ekonominya biasa saja, tapi perhatiannya luar biasa, dan dia rasanya ingin memberikan sesuatu yang manfaat buat saudara-saudaranya. Kita akan terus mengingat orang itu. Dan manusia itu bermakna ketika dia mengoptimalkan pikirannya, hatinya, jiwa, dan raganya
untuk sesuatu yang manfaat. Maka khairun nas itu adalah orang yang baik akhlaknya dan manfaat kepada sesamanya. Itu pertanyaan ketiga tentang siapa yang paling bermanfaat. Maka di selanjutnya Rasul pun ditanya kembali tentang siapakah orang yang paling akhosun nas, ya. Apa itu akhosun nas? Yang khos, yang istimewa, yang merupakan orang yang terbaik, ya, teristimewa. Uhibbu an akuna akhosun nas. Aku ingin engkau sampaikan, wahai Rasul, siapakah orang yang istimewa dalam pandanganmu, orang yang khusus dalam pandanganmu. Maka kata Rasul, aksir zikrullah takun akhosun nas. Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah, maka kalian akan menjadi orang yang istimewa dalam pandangan Allah. Jadi jawaban istimewa itu ketika kita banyak melakukan zikrullah, mengingat Allah. Dan Allah pun mengingatnya, maka kebutuhannya akan Allah cukupkan. Betapa tidak, jangankan terhadap khalik, ya, terhadap makhluk saja. Andai saya mengingat gubernur, ya, Pak KDM. Pak KDM ingat saya juga, bahkan menyayangi. Maka setidak-tidaknya di Jawa Barat saya aman. Ya, kalau mau berangkat ke satu kota, telepon Pak Gubernur, oh udah pasti difasilitasi. Kita kenal wali kota, atau kita kenal salah satu saudara kita yang memang bernilai lebih lah dari segalanya, ya. Dan kita suka diingat, diperhatikan, maka kehidupan kita akan lebih baik. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Siapa Allah? Ar-Razzaq, Al-Quwatul Matin, pemberi rizki yang kokoh, yang kuat, yang sangat berkuasa, memiliki kudrah dan iradah. Tak hanya di dunia, di akhirat. Di dunia terhadap makhluk Allah, manusia, selain manusia, binatang, tumbuhan, Allah berkuasa memberikan rizkinya kepada kita. Terus Allah mengingat kita. Apalagi yang lebih indah dari itu? Maka kalau Anda ingin istimewa di hadapan Allah, sejauh mana kita juga menempatkan Allah di hati kita. Semakin kita sering berzikir, ya, menyampaikan kecintaan, kedekatan, ketaatan kita kepada Allah, Allah pun menyukai setiap doa-doa, setiap harapan, setiap jeritan, keluh kesahnya, dan Allah berikan jalan terbaik solusinya. Maka siapakah akhosun nas? Ya, orang yang senantiasa melakukan zikrullah. Dan orang yang berzikir kepada Allah pasti selamat, ya. Kalau kita ke puncak kawasan atas, ya, setelah Lembang Subang itu kan ada satu jalan yang memang berkelak-kelok, ya. Saya lihat betapa banyak marka jalan yang warna-warni, ada pengingat awas licin, awas tikungan tajam, awas menukik jalannya. Nah, semakin kita diingatkan, ya semakin selamat kita. Dan andai kita tidak terlalu sering dan suka kepada Allah, tidak pernah berzikir, ya kita juga termasuk bagian orang-orang yang akan menderita lahir batinnya. Setiap kita yang langsung koneksitas terhadap Allahnya cepat, ya, segera, maka ketenangan pun dia akan dapatin. Tapi mohon maaf ketika orientasinya selalu makhluk, ya, yang disalahkan, ini gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara itu, gara-gara ini, tidak pernah mengembalikan segala permasalahan kepada Allah, selama itulah dia akan merasakan gelisah, merasakan kehampaan. Tapi yang ingat langsung kepada Allah, sekecil apapun ujiannya, dia kembalikan kepada Allah dengan zikirnya. Ketika duduk, berbaring, berdiri,
setiap saat, setiap detik, setiap waktu, maka Allah pun karuniakan ketenangan kepadanya. Siapa yang istimewa? Orang yang berzikir kepada Allah. Maka yang selanjutnya, sahabat Kompas TV Jabar, bahwa siapakah, pertanyaan selanjutnya, ya Nabiullah, wahai Nabi Allah, uhibbu an akuna akraman nas. Aku ingin kau sampaikan, informasikan terhadap siapakah orang-orang yang mulia ya, akram, orang yang paling mulia dalam pandangan Allah menurutmu. Maka Rasul menjawab, qala la taskuana linnas. Jangan pernah berkeluh kesah kepada manusia. Takun akraman nas, maka kalian akan menjadi orang-orang mulia. Pesannya bahwa sebesar apapun ya ujian menimpa, ya sampaikan kepada Allah, jangan kepada manusia. Apalagi ke medsos ya. Kalau kita lagi banyak masalah, status SW gitu ya, sampai semua orang tahu. Sesungguhnya penelitian mengatakan ya 20%-nya orang cuek-cuek saja sebenarnya dengan masalah kita, dan 80%-nya mungkin puas gitu ya. Maka sesungguhnya tidak ada hal yang baik ketika kita menyampaikan keluh kesah kita kepada makhluk, kecuali kepada orang-orang tertentu, kepada orang yang bisa jadi solusi dalam hidup kita. Katanya jangan ember ya, bunyi sana bunyi sini, se-RT tahu. Sesungguhnya sampaikanlah kepada yang mungkin. Kalau hal yang fisik ke dokter, selesai. Kepada para kita menyampaikan informasi kegalauan kita kepada ustadz mungkin ya, mudah-mudahan ke konsultan, psikolog itu lebih baik. Jangan semua permasalahan kita sampaikan kepada orang ya. Maka hadirin, siapa orang yang akan mulia itu yang tidak pernah mengeluh kesahkan permasalahannya hanya kepada orang, kepada makhluk. Dia bungkus sekali kepada Allah dan dia curhatkan ya. Bukankah sholat adalah sarana untuk menghilangkan lil khulu'i wal juzui ya, menghilangkan resah, gelisah, gundah gulana kita. Sholat juga rehatul qalbi, untuk merihatkan, mengistirahatkan hati kita, menyampaikan keluh kesah kita, mencas. Ya kalau handphone terus dipakai ya capek juga. Nah hati kita juga tiap hari bersentuhan dengan orang, dengan dunia dan sebagainya. Saatnya ya kita cas dalam bentuk keluh kesah dialog kita, lil munajat, untuk lil isti'anah, memohon pertolongan, lil zikri, untuk mengingat Allah melalui sholat. Ya. Dan yang terakhir, mungkin 6 saja dulu ya. Uhibbu an akuna minal muhsinin. Aku ingin engkau informasikan tentang orang-orang yang ihsan. Maka kata Rasul, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Hendaklah engkau beribadah itu orientasinya seolah Allah sedang melihatmu. Andai pun Allah tidak melihat, sesungguhnya seolah-olah Allah melihat kita ya. Takun tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Sesungguhnya Allah sedang melihat kita, menyaksikan kita, dan mengamati seluruh kehidupan kita. Alimul ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah itu yang alim, mengetahui al-ghaib, yang ghaib dan yang nyata, dan akan disampaikan satu hari nanti kehidupan kita di satu tempat di mana diberitakan apa-apa yang pernah kita lakukan semasa di dunia dulu. Sahabat Kompas TV Jabar, masih ada beberapa pertanyaan ya. Baru 6 kita bahas kali ini. Kaitan siapa orang-orang yang pintar, orang yang bertakwa. Siapa orang yang kaya, orang yang qanaah, yang ridho dengan ketentuan Allah. Siapakah orang yang paling bermanfaat? Yang khairun nas, sebaik manusia yang bermanfaat. Siapakah orang yang paling khusus? Ya istimewa, mereka lah orang-orang yang berzikir.
Siapakah orang-orang yang paling mulia yang tak pernah berkeluh kesah kepada makhluk lainnya kecuali hanya kepada Allah? Dan siapakah orang yang paling muhsinin? Adalah orang-orang yang dia beribadah kepada Allah seolah Allah melihatnya. Kalaupun tidak melihat, dia akan merasa bahwa dirinya senantiasa dilihat dan ditatap Allah. Semoga ada manfaatnya. Hanya kepada Allah kita bermohon. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.